Hampir semua band yang bertahan di dunia musik punya pemimpin. Dan biasanya, pendominasi sebuah band yang sudah punya nama adalah penyanyi, penulis lagu, atau pendiri band. Sosok yang paling kentara dan paling dikenal dunia, salah satunya adalah Axl Rose. Meski kini telah comeback bersama setengah dari The Original Guns, minus Izzy, Adler atau Matt Sorum, rockstar egois dan punya mood swing yang parah ini memang sempat membuat teman-temannya nggak kerasan di band dan akhirnya cabut. Ya, Axl merasa menjadi orang penting di dalam tubuh Guns N' Roses. Lalu, siapa saja nih musisi lokal dan dunia yang merasa paling leaders, egois, diktator atau pengatur dalam band? Dikutip dari tirto.id, yuk langsung saja kita gaskan. Jika Guns N' Roses punya Axl yang besar sampai awal 1990-an, pecinta Britpop dekade 1990-an tak akan pernah lupa pada Oasis dengan Noel Gallagher-nya. Noel adalah tukang ngatur di Oasis. Meski lucunya, ia sendiri adalah yang terakhir bergabung. Adiknya Liam Gallagher lebih dulu bergabung dengan para personel The Rain di band ini. Noel yang semula roadies dari band In Spiral Carpets itu mengamati band adiknya. Noel punya beberapa lagu yang dia tulis dan berpikir menjadikan band ini untuk membawakan lagu-lagunya. Dia memiliki segudang ide. Ketika dia baru masuk, kami hanyalah band yang membuat kegaduhan dengan 4 macam suara. Tiba-tiba saja banyak sekali ide baru, kenang Paul Arthur, seperti dikutip John Harris dalam Britpop, Cool Britannia and the Spectacular Demise of English Rock 2004. Kawan-kawan adiknya di band menerima Noel yang menawarkan diri bermain gitar pada band itu. Meskipun belum apa-apa, ia sudah mengatur yang lain. Paul McGuigan diharamkan bermain bass memakai chord dasar. Begitu juga Paul Arthur dalam bermain gitar. Sementara Tony McCarroll harus bermain dalam ritme yang standar. Kalah pengalaman membuat kawan-kawan Liam menurut. Alhasil, mereka pun mendapat kontrak melalui Alan McGee dari Creation Records. Tak sampai 3 tahun bersama Noel, lagu Supersonic mereka sudah masuk ke posisi 31 tangga lagu Inggris di bulan April 1994. Lalu Live Forever masuk ke posisi 10 tangga lagu Inggris. September tahun 1994, album Definitely Maybe dirilis, lalu merajai Inggris dan terjual laku dengan cepat. Tahun depannya, Tony McCarroll didepak dari band. Hingga kini, Oasis tak lagi menyelenggarakan konser karena permusuhan antara Gallagher bersaudara, Noel dan Liam. Katanya sih reuni, tapi entahlah. Band raksasa beraliran psychedelic Pink Floyd juga sempat punya Roger Waters. Semula otak dari band ini adalah Syd Barrett. Selain bermain gitar dan bernyanyi, Syd adalah penulis utama untuk lagu-lagu band ini. Sayangnya, dengan kejeniusannya yang diakui banyak orang dalam menulis lagu-lagu rock progresif, Syd hanya bisa berkontribusi besar pada awal-awal Pink Floyd mulai terkenal. Setelahnya, Syd hanya berdiri diam dalam pandangan kosong dan tak memainkan gitarnya dalam sebuah konser. Terpaksa sahabat Syd, David Gilmour, direkrut untuk bernyanyi dan bermain gitar. Ketika tak bisa manggung lagi, Syd hanya ditugasi menulis lagu saja. Syd yang doyan mengkonsumsi obat terlarang untuk melayang, lalu menjadi gila dan tak bisa diharapkan lagi untuk menulis lagu. Roger Waters, sang pencapik bass, lalu turun tangan untuk menulis lagu. Lagu-lagu yang ditulisnya tergolong lagu-lagu penting Pink Floyd. Dalam beberapa album Pink Floyd, setelah tahun 1968 hingga 1985, Waters terbilang dominan dalam memimpin band, terutama dalam menulis konsep lagu-lagu mereka. Album Final Cut tahun 1983 adalah puncak dominasi Waters. Album itu sejatinya begitu personal.
jika mendengar beberapa lagu dalam album tersebut, nampaknya ingin bercerita soal keluarga. Misalnya soal ibunya yang menjanda karena ayahnya gugur di Anzio, Italia setahun sebelum Perang Dunia Kedua selesai. Waters bahkan pernah memecat Rick Wright, pemain keyboard Pink Floyd yang tak tergantikan. Meski dalam status dipecat, Rick tetap bermain untuk Pink Floyd dalam konser-konser yang memainkan album The Wall tahun 1979 sebagai pemain upahan. Pemecatan menyakitkan sebagai pendiri Pink Floyd itu tak membuat Rick Wright jatuh miskin. Konser-konser idealis berbudget besar untuk album The Wall itu harus menguras kantong semua yang masih berstatus personal, sehingga bayaran dari hasil konser tak mereka nikmati, hanya Rick saja yang menikmatinya. Di Indonesia, anak band dan sebagian pecinta musik kenal Ahmad Dhani sang diktator Dewa 19. Dhani bersama Andra Ramadan, Erwin Prasetyo dan Wawan Juniarso, selanjutnya bersama Ari Lasso dalam album Pandawa 5 melejitkan band ini di awal dekade 1990-an. Dhani adalah penulis lagu terpenting seperti Paul McCartney dan John Lennon di The Beatles. Dibanding John Lennon di Beatles, Dhani lebih dominan di Dewa. Lennon sendiri ketika sedang ribut dengan George Harrison sudah berpikir untuk mengajak Eric Clapton jika George tak bisa diharapkannya. Namun George tak pernah dipecat Lennon hingga The Beatles bubar. Eric jadinya hanya ikut meramaikan rekaman The Beatles saja. Dhani dalam soal ini lebih keras dari Lennon. Erwin si pencapik bass yang pernah diskors akhirnya kena tendang. Sebelumnya Ari Lasso juga kena depak karena mencandu narkoboy. Dari semua personel asli Dewa asal Surabaya, kini yang tinggal hanya Andra Ramadan dan tentu saja Ahmad Dhani. Tapi sekarang, Doi lagi gencar-gencarnya manggung bersama Dewa All Stars. Oke, back to the topic. Dominasi Dhani makin terlihat jelas di album Bintang 5 dan setelahnya. Lagu-lagu mereka terkesan sofistik setelah album Pandawa 5 tahun 1997. Dhani yang sekarang gandrung berpolitik ketika itu sedang gandrung pada sufisme. Bahkan beberapa lagu Dewa terdapat pengaruh, bahkan kutipan dari Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali, bahkan Khalil Gibran. Lead gitar yang dimainkan Andra di beberapa lagu amat terdengar mirip dengan permainan gitar Brian May, gitaris Queen. Dan bukan rahasia jika Dhani adalah pengagum Queen. Ini menarik, sebab saat bermain dalam Andra and the Backbones, pengaruh May seperti hilang dari gaya bermain gitar Andra. Selain terkesan diktator, Dhani juga doyan sesumbar. Ketika album-album band besar Indonesia hanya tembus di angka 1 juta kopi, Dhani pernah bilang, album Dewa akan menembus 2 juta di album Cintailah Cinta tahun 2002. Pemimpin band lain yang tersohor tentu saja Bim Bim dari Slank. Sedari awal sejarah Slank, Bim Bim tak hanya jadi pemukul drum. Dia pemimpin, dan rumahnya di Gang Potlot Pancoran, Jakarta adalah markas Slank dari tahun 1983 hingga hari ini. Tak hanya jadi markas Slank, tapi juga tempat nongkrong anak-anak band atau musisi lain yang belakangan juga terkenal, seperti Oppie Andaresta atau Lobo. Bim Bim membangun band ini dari bawah, sejak band ini hanya membawakan lagu-lagunya The Rolling Stones dengan nama Cikini Stone Complex. Setelah bongkar pasang pemain, band ini berkembang ketika formasi mereka terdiri dari Bim Bim pada drum, Bongki pada bass, Pai pada gitar, Indra K pada keyboard, dan Kaka bernyanyi. Mereka melejit dengan album Sweet Sweet Hehe Gadis Seksi tahun 1990, lalu disusul album Kampungan tahun 1991 dan lainnya. Pada tahun 1997, jelang krisis moneter di Indonesia yang disusul bermacam krisis lain juga melanda Slank. Krisis kepercayaan terhadap sesama personel juga terjadi di Slank yang memunculkan cerita tak sedap. Bim Bim memecat Bongki, Pai, dan Indra. Tinggallah dia bersama Kaka.
Pemain gitar dan bass lalu dicari untuk menggantikan ketiga personel yang belakangan mendirikan BIP itu. Musikus lain yang dominan di band tentu saja Ucok Harahap dari Aka. Tak hanya pendiri, pemain keyboard dan bernyanyi, alat-alat band mereka awalnya berasal dari uang ayah Ucok yang pengusaha apotek Kaliasin yang juga tempat berlatih mereka. Nama apotek itu pun menjadi akronim nama band anak Ismail Harahap itu. Bicara soal kepemimpinan band, yang jadi pemimpin band biasanya adalah penyanyi atau mencipta lagu paling banyak atau paling paham musik ketimbang yang lain. Hal ini juga terjadi di Kus Plus atau Kus Bersaudara. Di band ini, Tony Kuswoyo lah yang dominan. Dia adalah anak tertua Kuswoyo yang sedari awal mengajari adik-adiknya bermusik. Di awal-awal album mereka, Tony lah yang menulis lagu. Setelah band ini rajin merilis album, personel lain ikut menyumbang lagu. Ayah mereka Kuswoyo bahkan ikut menyumbang lagu penyanyi tua. Peran Tony mirip Barry Gibbs dari Bee Gees, band keluarga lain yang tentu saja lebih mendunia. Band ini pernah mandeg hanya gara-gara porsi bernyanyi antar saudara itu. Tapi soal kepemimpinan, barangkali The Rollies adalah band paling adil dalam menunjuk siapa pemimpin band mereka. Meski alat-alat band ini awalnya dari orang tua Dedi Stanzah yang tergolong tajir, namun Dedi tidak dominan, ia bahkan pernah dipecat. Lalu, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Siapa lagi nih sosok yang paling dominan dalam band? Bisa banget ya, gaskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke sekian, dan salam rock and roll.